Selamat pagi anak-anak. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bu Susan di dalam ibadah anak secara online. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus sudah siap untuk mengikuti ibadah anak? Tentunya Bu Susan harapkan anak-anak semua sudah siap dan menyiapkan juga untuk uang persembahan, untuk Alkitabnya, anak-anak siapkan dan anak-anak sudah duduk rapi. Nah, sekarang kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sekarang kami akan memulai ibadah anak kami secara online. Tuhan berkati kami ketika kami menyanyi bersama-sama, kami di rumah kami masing-masing, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas. Tuhan memberkati kami. Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan sukacita dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah semakin dekat memasuki tanggal 25 Desember. Ada yang tahu? Wah, anak-anak semua pasti tahu ya, 25 Desember hari apa? Hari Natal, betul sekali. Anak-anak, kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sudah lahir buat kita semua. Buat Bu Susan, buat anak-anak, buat orang tua anak-anak. Nah, sekarang kita akan pujikan pujian Hai Mari Berhimpun. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi dalam ibadah anak online ya, GKI Citraland. Mari sebelumnya kita akan melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hingga saat ini kami masih dalam kondisi sehat dan bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu ini selalu menaungi kami dan anak-anak-Mu juga di rumah, sehingga kita sampai akhirnya kita bisa ketemu lagi, kita berada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Bapak, Engkau berkati Tuhan berjalannya ibadah online ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah anak-anak bisa mendengarkan dengan baik dan pelaksanaan ibadah ini berjalan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak,
Hari ini kita akan merenungkan tema, ya, temanya yaitu ketaatan yang membawa sukacita. Nah, bacaannya kita ambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, anak-anak, biasanya waktu kita masih kecil, kita diberitahu oleh orang yang lebih tua untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita akan cenderung bertanya, kenapa? Kenapa tidak boleh? Ya kan? Dan terus bertanya sampai tahu jawabannya. Nah, anak-anak, jika kita belajar tentang ketaatan, ya, ketaatan dalam iman kepada Tuhan, kita tidak tunggu untuk mencari alasan mengapa kita harus taat, tetapi kita sedang diminta untuk mau mendengarkan dan melakukannya. Ya, tidak usah banyak tanya dan kita harus melakukannya. Nah, hari ini kita belajar dari Yusuf, ayahnya Yesus, Ibu Maria dan para gembala tentang ketaatan yang mereka lakukan. Anak-anak, Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka dipilih Tuhan untuk menjadi orang tua bagi siapa? Iya, bayi Yesus. Mereka ini tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Ya, pasti sudah tahu semuanya ya. Nah, pada saat bayi Yesus masih berada dalam perut Ibu Maria, mereka mendengar sebuah pengumuman dari Kaisar. Kaisar itu raja pada saat itu ya, bahwa setiap orang harus pulang ke tempat asalnya. Karena jumlah mereka semua akan dihitung menurut tempat asalnya masing-masing. Bapak Yusuf ini berasal dari kota kecil bernama Bethlehem. Maka Ibu Maria dan Bapak Yusuf segera bersiap-siap untuk pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, kalian tahu jaraknya berapa? Dari Nazaret ke Bethlehem ini berjarak 120 km. Ya, itu kurang lebih seperti dari Surabaya ke kotanya Pak Kris ya, Madiun. Nah, itu ya. Jaraknya jauh sekali dan Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini menempuh perjalanan yang jauh ini, ya bisa saja mereka merasakan lelah, ya kan? Apalagi Ibu Maria yang sedang mengandung bayi Yesus di dalam perutnya. Nah, ya, mereka itu melakukan perjalanan jauh, dan kalau kita pakai mobil biasanya 2 jam, ya kan? Tapi pada saat itu tidak ada mobil, ya. Nah, tapi mereka tidak mengeluh. Mereka terus berjalan ya sampai tiba di kota Bethlehem. Iya, jalan ya, tidak naik mobil. Oke. Ya, walaupun mereka mengeluh, mereka tetap berupaya dan jalan sampai ke tempat asalnya. Nah, tibalah di Bethlehem. Di sana ternyata Ibu Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sama seperti cerita biasanya ya, kalian sudah paham. Mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap yang nyaman. Nah, oleh karena rumah-rumah di Bethlehem saat itu penuh, ya kan, karena disuruh pulang, semuanya pada pulang. Nah, akhirnya semua tempat itu di kota itu penuh. Demikian juga rumah dari saudara Bapak Yusuf. Sudah tidak ada kamar tamu yang kosong. Nah, bayangkan ya, sudah jalan jauh sampai di tempat tidak ada tempat yang kosong untuk beristirahat. Nah, apa yang terjadi? Bukan hanya istirahat tapi melahirkan ya. Dan akhirnya Ibu Maria pun melahirkan bayi Yesus. Di mana? Nah, di sebuah ruang dekat tempat meletakkan binatang ternak. Bayangkan ya, tempat binatang ternak baunya seperti apa.
Lalu bayi Yesus pun lahir di tempat itu dan diletakkan di atas tempat makan binatang. Ya, tempat makan binatang tersebut yang disebut apa? Palungan. Yaitu palungan itu tempat makan binatang. Nah, di dekat situ ada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba. Mereka menjaganya waktu malam, dan bapak-bapak gembala itu harus berjaga agar tidak ada domba yang hilang dicuri orang atau dimakan binatang buas. Nah, tiba-tiba di malam yang gelap itu, gembala-gembala itu melihat ada terang dan melihat malaikat Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut." Nah, gitu ya. Jangan takut. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anak-anak, malaikat tersebut memberitahu gembala tersebut untuk pergi menjumpai bayi Yesus yang baru lahir. Nah, kira-kira menurut kalian, mau enggak mereka disuruh pergi untuk melihat bayi Yesus? Ya, padahal itu malam-malam, ya. Mereka disuruh untuk pergi melihat bayi Yesus. Nah, anak-anak, para gembala tersebut ternyata mau melakukannya. Ya, mereka berjalan ke Bethlehem dan akhirnya sampailah mereka di tempat di mana Ibu Maria melahirkan. Itu malam-malam, ya. Para gembala itu pun melihat seorang bayi kecil yang terbaring dengan dibungkus kain lampin dan diletakkan di palungan. Tepat seperti kata malaikat kepada mereka. Wah, tentu saja gembala tersebut gembira sekali, ya, bisa melihat bayi Yesus. Anak-anak, ya kita coba, mari kita hitung dalam cerita ini, ada siapa saja yang telah taat kepada Tuhan untuk mendapat kabar sukacita ini. Ya, siapa saja? Ada berapa? Ada berapa? Ya, yang pertama siapa? Bapak Yusuf. Nah, yang kedua ada Ibu Maria. Ya, kenapa kok Ibu Maria ini taat? Karena Ibu Maria ini taat menjadi orang tua bagi Yesus dan juga taat berjalan ke Bethlehem sehingga bayi Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Mereka bersukacita atas kelahiran bayi Yesus dan juga mereka mendengar cerita dari gembala-gembala. Berikutnya sudah dua, ya. Yang ketiga siapa? Iya, para gembala, ya. Para gembala pun juga taat melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, dan mereka sangat bersukacita karena dapat berjumpa dengan bayi Yesus. Nah, ketaatan, ya, sekalipun tidak selalu mudah, akan membawa sukacita bagi anak-anak Tuhan yang mau melakukan perintahnya. Ya, kalian juga harus mau melakukan ketaatan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, bagi kalian juga harus taat kepada orang tua, oma, opa, dan pada guru-guru di sekolah. Itu saja. Dan anak-anak, tahukah kalian singkatan dari taat, yaitu TAAT, apa itu? Tidak ada alasan, titik. Ya, tidak ada alasan untuk aku tidak mau, aku begini-begini, ya. Harus taat. Kalau Tuhan sudah bilang lakukan yang baik, kalian harus melakukan yang baik. Nah, jadi kalau kita mau melakukan segala perintah dengan ketaatan, maka tidak perlu ada alasan capek, ya, susah, bosan, dan lain-lainnya, ya. Harus taat, dan kalau kita sudah mau taat, kita harus melakukannya. Nah, tibalah saatnya kita menghafalkan ayat firman Tuhan yang terambil dari
Yehezkiel 36 ayat 20 Yehezkiel 36 ayat 26b ya. Yehezkiel 36 ayat 26b. Jangan bingung ya. 36 pasalnya ya. Lalu ayatnya 26b. Nah, yuk, sudah dibuka Alkitabnya? Kita akan bacakan bersama-sama. Ya. Sudah ketemu? Yehezkiel 36 ayat 26b. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, sekali lagi ya. Yehezkiel 36 ayat 26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Oke, itu dia. Semoga firman ini mengingatkan kita semua untuk kita mau selalu taat kepada perintah Tuhan dan selalu mendengarkan firman-firman-Nya. Dan terlebih kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk kami selalu taat ya Tuhan. Seperti Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan para gembala ya Tuhan, yang taat ketika Engkau melakukan perintah kepada mereka. Dan yang terjadi ketika kita mau taat, kami percaya Tuhan Kau pasti berikan sukacita bagi kami semua. Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ini bisa tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami berikutnya ke dalam perlindungan dan kasih dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kini tiba saatnya untuk kita bersama-sama memasukkan persembahan yang sudah kita siapkan di dalam tempat yang sudah kita buat yang lalu. Kita akan bersama memberikan persembahan kita dengan iringan pujian. Terima kasih Tuhan bagian refrennya. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mengumpulkan persembahan. Kiranya kami boleh terus menghayati bahwa hidup ini adalah saluran berkat Tuhan. Tuhan begitu besar mengasihi kami, sehingga kami pun harus membagikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memujikan pujian di mana kita boleh menyambut kedatangan Tuhan. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus yang lahir buat kita semua. Mari anak-anak, kita memuji Tuhan. Selamat datang.
Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan membuat diorama kelahiran Yesus, dan hari ini kita akan membuat palungan. Yang pertama kita akan buat kakinya ya. Kaki palungan itu kita akan gunakan 2 stik, kita potong rata ya, bagi 2 stiknya, kira-kira aja. Kemudian kita akan membuat kakinya. Kita silangkan seperti ini ya Nana. Ya. Kita silangkan lalu kita lem dulu. Kemudian yang satunya juga kita bentuk dengan ini yang sama ya. Nana nanti kalau kurang sama Nana tinggal gunting. Ini kakinya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat sisi-sisinya dengan cara ini, kita juga gunting karena terlalu panjang, kira-kira saja. Kita gunakan 3/4 bagiannya. Kita akan gunakan 8 stick. Sekarang kita akan menyusunnya di kaki yang tadi ya. Yang pertama kita buat dulu satu sisi, kita pasangkan, lalu kita beri lem pada sisi yang satunya. Sekarang kita buat sisi yang lainnya. Ternyata kita cukup menggunakan 3 anak-anak, 3, jadi ini hanya 6 dulu. Sekarang kita akan membuat sampingnya. Kita potong dulu bagi 2. Lalu kita pasangkan di sampingnya. Sekarang kita tambahkan di bagian depan dan belakang. Kita ukur dulu supaya sama ya. Oke, palungannya sudah selesai. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat dari Tuhan sebelum anak-anak melanjutkan kepada kegiatan yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah anak ini. Kami percaya bahwa semua yang kami dengarkan, lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan, akan menambahkan sukacita dan memberikan kami tuntunan di dalam menjalani kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, dalam masa-masa liburan kami boleh benar-benar merasakan sukacita bersama dengan keluarga. Dan kami juga mau menyerahkan segala kegiatan kami sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam Kristus Tuhan yang sudah lahir bagi kami, Sang Juru Selamat kami. Amin. So